Halo, kawan Guslo lagi-lagi jumpa Guslo lagi. Apa kabar? Semoga semua sehat sejahtera. Taat ibadah murah rezeki. Amin. Pada tanggal 17 Juni tahun 1920, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk unsur pembantu pimpinan yang disebut Bagian Penolong Kesengsaraan Umum atau PKO, dan menunjuk Kiai Haji Suja sebagai ketuanya. Dalam sambutannya saat pelantikan, Kiai Haji Suja mengungkapkan program kerja yang akan dilakukan oleh lembaganya, yaitu membangun rumah sakit, rumah miskin, dan panti yatim. Sontak hadirin yang mengikuti pelantikan itu menertawakannya. Pada waktu itu mendirikan rumah sakit adalah sebuah mimpi, ide yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh sebuah organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Namun berbeda dengan hadirin yang lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha menenangkan mereka dan mendengarkan dengan seksama rencana yang dipaparkan oleh Kiai Haji Suja. Kiai Haji Suja rupanya tidak sedang bermimpi kosong. Ketiga programnya, baik rumah sakit, rumah miskin maupun panti yatim, pada akhirnya terwujud satu persatu. Pada tanggal 15 Februari tahun 1923, atas inisiasi Kiai Haji Suja, dengan dukungan penuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, klinik PKO pertama didirikan di Kampung Jagang Noto Praja Nomer 72 Yogyakarta, meskipun bangunannya masih berstatus menyewa. Dikutip dari Muhammadiyah.org, sejarawan Muhammadiyah, Iwan K.C. Setiawan menyatakan bahwa pelayanan PKO Muhammadiyah telah dilaporkan oleh media cetak Belanda, De Indische Courant, tanggal 15 Juli tahun 1924. Koran harian itu memberitakan pendirian klinik PKO Muhammadiyah di Jagang Noto Prajan, Yogyakarta tanggal 15 Februari tahun 1923. De Indische Courant juga menginformasikan bahwa sejak awal berdirinya klinik PKO, rumah miskin dan panti asuhan Muhammadiyah itu tidak bertujuan mencari keuntungan. Sehingga karenanya usaha sosial itu sering mengalami kerugian, hingga Sultan Yogyakarta memberi bantuan sebesar 1.200 gulden, sedangkan Paku Alam membantu 300 gulden. Biaya berobat di klinik PKO sebesar 10 sen, sedangkan biaya rawat inap per hari sebesar 2 gulden. Namun demikian, klinik PKO memberikan pengobatan gratis kepada orang yang tidak mampu. Pada mulanya, masyarakat menaruh curiga terhadap kegiatan klinik PKO Muhammadiyah. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu kecurigaan ini berangsur hilang. Setiap harinya ada 70-80 orang yang mengunjungi klinik PKO Muhammadiyah untuk berobat. Pada tahun 1928, perkembangan klinik semakin bertambah besar dan berkembang menjadi poliklinik PKO Muhammadiyah. Bangunan yang ada tidak lagi mampu menampung seluruh kegiatan, sehingga dipindahkan ke tempat yang lebih memadai dengan menyewa sebuah bangunan di Jalan Ngabean nomor 12B Yogyakarta, yang sekarang menjadi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1936, Poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi lagi ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 20 Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1970-an, status klinik dan poliklinik berubah menjadi rumah sakit, yaitu Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta, yang bisa kita saksikan saat ini. Walaupun mimpinya tersebut ditertawakan oleh banyak orang karena dianggap terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal, Kiai Haji Suja berhasil menginisiasi pendirian PKO Muhammadiyah yang hingga sekarang memiliki 105 rumah sakit. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Izul Muslimin, dalam artikelnya yang dimuat di laman Muhammadiyah.org, menyatakan bahwa saat ini, gerakan menolong kesengsaraan umum telah mengalami perubahan bentuk dan modus operandinya. Beliau melanjutkan, Muhammadiyah telah mengembangkannya dalam gerakan yang lebih terstruktur dan lebih profesional, dengan tetap menjaga spirit utamanya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Bahkan gerakan ini juga telah menembus batas negara dan benua.
Melalui Lazis Muhammadiyah, Lazismu, Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Muhammadiyah Aid, juga terlibat dalam program-program kemanusiaan di berbagai negara. Baru-baru ini Muhammadiyah juga mengirimkan bantuan dan tim kesehatan untuk membantu rakyat Turki dan Suriah yang terkena musibah gempa. Demikianlah, tradisi Muhammadiyah dalam memberi kemanfaatan bagi kemanusiaan bersifat universal, tidak sebatas di tanah air saja. Hal itu bukan pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah dirintis jauh hari sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri. Misalnya, dalam unggahan Twitter ke akun MDMC, Ihsan Budi Muhammad, @micasanbudi, menyebutkan jika internasionalisasi Muhammadiyah lewat PKO telah dilakukan sejak masa awal. Mengunggah foto dari berita di harian The Lokomotif tanggal 30 Juni tahun 1930, Ihsan menulis jika Muhammadiyah mendirikan rumah sakit lapangan atau poliklinik haji di Mekah. Peran Muhammadiyah sebagai pelopor pengorganisasian jamaah haji Indonesia pada masa penjajahan dapat disimak pada video Guslow yang lain berjudul Muhammadiyah, pengorganisir ibadah haji pertama Nusantara. Akhirnya sebagai warga Muhammadiyah, Guslow berharap agar perjuangan yang telah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Suja ini makin berkembang dengan tanpa meninggalkan spirit keikhlasan.